Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita masih dalam keadaan menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam marilah kita lipat curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati rekan forum koordinasi pimpinan kecamatan Pak Kapolsek, Pak Danramil untuk mewakili. Kemudian yang saya hormati para PTD Puskesmas Wanakaya, Pak Kumu Karangtumaritis beserta jajarannya, dengan saya hormati Ketua Panitia beserta anggota, Ketua BPD, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para calon guru Desa Karangtumaritis beserta seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kecamatan Halilis tentunya mengucapkan selamat kepada 2 hari yang lalu telah ditetapkan dari bakal calon menjadi calon guru yang berhak nantinya mengikuti pemilihan guru pada tanggal 2 Juni tahun 2021. Dari 7 calon tentunya dengan melewati berbagai tahapan, dari tahapan administrasi maupun seleksi tambahan, terjaring 5 orang calon guru dan telah ditetapkan oleh panitia. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian sebagai calon guru ini selalu diberikan kesehatan, kemudian kemudahan dalam menjalankan semua tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui dalam pelaksanaan pemilihan guru di Desa Karangtumaritis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada panitia, pada seluruh warga masyarakat Karangtumaritis bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan aman dan damai. Mudah-mudahan situasi ini bisa terus tetap terjaga sampai dengan pelaksanaan hari H maupun juga pasca pelaksanaan pilunya. Kita semua berharap bahwa dari pelaksanaan pilu ini ya, bisa menghasilkan salah satu ya, karena tidak mungkin bakal calon semuanya menjadi kubu, tapi tentunya adalah kan salah satu yang menjadi kubu yang terpilih, dan tentunya itu adalah kubu yang terbaik hasil pilihan dari masyarakat Karangtumaritis. Dan pada tahapan hari ini adalah sesuai dengan Perda maupun Perbuk bahwa hari ini akan dilaksanakan undian nomor urut ya. Undian nomor urut nanti secara teknis barangkali akan dijelaskan oleh panitia pilu ya, bagaimana mekanismenya, bagaimana pelaksananya, tapi yang jelas kami berharap tahapan ini menentukan nomor urut ya, sehingga dan saya yakin nomor yang akan diperebutkan ini adalah nomor 1 sampai dengan 5, dan berapapun yang nanti akan didapatkan oleh para calon tentunya itu adalah nomor yang terbaik buat Bapak sekalian para calon guru. Jadi jangan memaksakan, Pak saya pengen nomor 9, ya nggak bisa Pak ya, nomornya hanya 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ya beli jadi orang tua kita kudu nomor sana, ya nggak bisa Pak, tetap nomornya adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah makanya ikuti
aturan yang akan ditetapkan oleh panitia, kemudian apapun hasilnya ya supaya bisa diterima dengan ikhlas ya. Kemudian selanjutnya seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini negara Indonesia ya, bahkan juga dunia ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Oleh karena itu kami berharap juga bahwa setiap tahapan, bahkan juga ini saya nggak tahu ada masaknya siapa atau pendukungnya siapa di luar ya, mudah-mudahan bisa menerapkan protokol kesehatan ya, sekali lagi supaya bisa menerapkan protokol kesehatan. Makanya kenapa sih pada pelaksanaan pilgub kali ini barangkali terasa berbeda, bahkan mungkin sangat berbeda dengan pilgub-pilgub di sebelum-sebelumnya ya. Nah, tapi ya karena memang kondisinya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, kondisinya seperti ini, makanya harapan dari kami tentunya warga masyarakat Karangtumaritis ya, apalagi saya yakin para calon ini juga mempunyai karisma yang sangat luar biasa untuk para pendukungnya ya. Kami berharap juga supaya bisa mematuhi protokol kesehatan. Toh ini adalah untuk kebaikan kita semua ya. Karena berdasarkan hasil laporan dari Satgas PPKM bahwa termasuk diantaranya adalah di Tumaritis juga ada yang terpapar ya. Dan saat ini ya mudah-mudahan isolasi mandirinya bisa dilaksanakan secara disiplin. Saya khawatir yang terpapar ini masih berinteraksi ya dengan kita semua, dan ini nanti mudah-mudahan tidak terjadi klaster pemilihan kubu ya. Kalau nanti terjadi klaster pemilihan kubu dengan sangat terpaksa ya, sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan bahwa kalau ini terjadi dengan sangat terpaksa, pemilihan kubu juga akan dihentikan ya. Nah, ini yang rugi siapa nantinya? Yang rugi ya kita semua tentunya. Makanya mohon sekali lagi pada warga masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak tahu orang-orang atau yang warga masyarakat yang berkerumun di luar, apakah itu memang tidak ada virus COVID-19 ataupun sebaliknya ya. Nah, makanya berhati-hatilah, karena sekali lagi kita masih dalam keadaan COVID-19. Kemudian juga diinformasikan setelah tahapan pelaksanaan undian nomor urut ini pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 24 Mei ini adalah pelaksanaan tahapan, diantaranya adalah tahapan kampanye. Dan sekali lagi nanti diatur oleh tata tertib kampanye yang akan diatur oleh panitia, bahwa kampanyenya pun tidak boleh, sekali lagi ya, dilarang dengan sifatnya arak-arakan ya. Tidak boleh sifatnya mengumpulkan kerumunan massa ya Pak, benar aja Pak, memang pilihanku sekian mah ya, karena memang kondisinya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Katanya Pak demokrasi rakyat ya, kondisinya sekali lagi ini kita kondisi yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Makanya dalam aturan berkampanye pun nanti Pak Ketua Panitia tolong disosialisasikan kembali kepada para calon dan juga kepada seluruh warga masyarakat mengenai aturan berkampanye, mengenai aturan bersosialisasi, kemudian mengenai aturan pemasangan tanda gambar atau APK. Ini mohon bisa diinformasikan kepada semua warga masyarakat, terutama adalah para calon dan pendukungnya. Barangkali itu yang perlu disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada dua pelaksanaan dalam pengundian nomor urut ini. Pelaksanaan yang pertama adalah untuk menentukan giliran. Sekali lagi, nanti yang mana nih? Kotak yang mana? Yang untuk giliran. Yang sebelah barat adalah untuk menentukan giliran mengambil nomor urut. Ya. Jadi para calon ini yang berdasarkan pendaftaran atau pendaftaran ranking, ya, berdasarkan ranking, ya, nanti pertama akan mengambil untuk menentukan giliran, menentukan antrian dalam mengambil nomor urut calon kubu. Paham ya para calon? Ya. Jadi ketika pertama ini mendapatkan giliran nomor 3, ya misalkan, berarti nanti pada saat ngambil nomor urut calon kubunya adalah yang ke-3, gitu. Nah, bisa dipahami? Nah, nanti jalannya ini ranking pertama siapa? Pak Sudira. Silakan untuk mengambil nomor antrian atau nomor giliran, Pak. Ya. Silakan barangkali mau dikocok dulu. Pegang dulu. Sini aja dulu Pak. Pak Sudira berdiri. Nah. Kemudian silakan untuk yang kedua Pak Asep. Dan ini adalah sekali lagi adalah untuk menentukan giliran, nah, bukan langsung nomor urut calon kubu, bukan. Yang ketiga yang keempat Pak Haji Ramli. Ya, kemudian yang terakhir Pak Ramli. Ya. Silakan dengan hitungan ketiga ditujukan di muka umum. 1, 2, 3. Maka nomor gilirannya berapa? Ya silakan dicatat panitia. Nomor yang pertama, giliran pertama siapa? Pak Haji Ramli. Giliran yang kedua Pak Ramli. Kemudian giliran yang ketiga Pak Ansori. Giliran yang keempat Sudira, dan giliran yang kelima adalah Pak Asep. Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudira, dan yang terakhir adalah Bapak Asep. Ya. Bisa diterima para calon kubu, ya. Dan sekali lagi di depan ini masih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya untuk giliran yang pertama seperti yang tadi, ya. Seperti yang tadi dilaksanakan, ketika mengambil jangan langsung dibuka dulu Pak, ya, jangan langsung dibuka, kemudian nanti membukanya berbarengan atau bersama-sama, ya. Silakan untuk giliran yang pertama diberikan kesempatan kepada Pak Haji Ramli. Silakan Pak. Ambil satu, kemudian ya sudah, oke. Silakan, jangan dulu dibuka Pak, dipegang dulu. Kemudian yang kedua, Pak Hadi, silakan. Yang ketiga, jangan sampai mengganggu. Tolong. Ya, jangan sampai ini. Boleh motor tapi jangan ganggu. Dari jauhan aja.
Kena. Yang keempat Pak Sudira. Yang kelima barangkali Pak Asep, silakan. Tentunya ini adalah yang sisanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini para calon kubu tentunya sudah memegang nomor masing-masing hasil pilihannya sendiri, ya, hasil pilihannya sendiri, dan berapapun hasilnya atau berapapun angka yang didapat itu adalah hasil dari pilihannya masing-masing. Ya. Baik, sebelum ada permintaan dari saya, jangan dulu dibuka sebentar Pak. Ya, kamera sudah siap? Wah, kameranya ternyata sudah banyak nih. Kayaknya ada dari RCTI juga nih Pak. Ya, diliput dari RCTI, Indosiar. Nah, Baik, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk para calon kubu dibuka pintanya. Silakan mau dibuka atau mau dilolos. Ya, sudah siap. Silakan dibuka bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah, tenang. Nomor urut 1 Bapak Ali Ansori, silakan dicatat panitia. Calon nomor urut 2 Bapak Rohadi. Nomor 3 Bapak Asep. Nomor 4 Bapak Sudira. Pak Sudira nomornya kapan meninggal? Nomor 5 Pak Haji Ramli. Ya, tepuk tangan dulu buat ya. Ya, silakan pegang Pak, nanti untuk foto bersama. Nomor 2, nomor urut 2 Bapak Rohadi. Ya, oke, lanjut. Nomor urut 3 akan diserahkan kepada Bapak Asep. Oke. Selanjutnya nomor urut 4 diberikan kepada Bapak Sirang Isada. Ya. Yang kelima akan diserahkan kepada Bapak Haji Ramli. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum ini nanti foto bersama dulu Pak Haji sebentar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa dapat mengikuti kegiatan pentahapan calonku di Desa Karangkumargis. Kepada yang terhormat Forkopimcam Kecamatan Arum Bugis, kepada yang terhormat Ketua Panitia Ibu Desa Karangkumargis dan anggotanya, kepada yang terhormat Kubu Desa Karangkumargis, kepada yang terhormat
Kecamatan Orbis, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya dari pihak kepolisian pada garis besarnya mengajak dan mengimbau, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Camat terkait dengan masalah perda dan pergub, aturan pelaksanaan Pilgub serentak di Kabupaten Indramayu. Untuk pentahapan juga akan dimulai, kampanye itu dimulai dari tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021. Saat ini negara kita bahkan dunia mengalami pandemi COVID-19 yang sudah memasuki yang kedua tahun. Untuk itu kepada calon guru saya sangat berharap untuk segera menyesuaikan dengan aturan yang sudah digariskan oleh negara. Apa itu? Taati protokol kesehatan COVID-19. Di wilayah Kecamatan Orbis yang sudah terpapar adalah Tekwang. Jadi jangan sampai pelaksanaan Pilgub terpapar. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Camat, bila mana di wilayah desa A ada yang terpapar akibat COVID-19 menjadi zona merah sesuai dengan PPKM Mikro, bahwa pelaksanaan kegiatan Pilgub akan dihentikan. Yang rugi kita semua. Untuk itu dalam pelaksanaan di kampanye mohon untuk ditaati. Masing-masing calon guru harus bisa mengendalikan masanya. Ada yang bilang, Pak, masanya begini, ya itu kan seperti itu ya silakan, tapi guru itu, calon guru itu harus bisa mengendalikan masanya sesuaikan dengan keadaan kondisi bangsa kita. Sebenarnya kalau dihitung-hitung secara materi, untung bukan rugi. Kalau dulu sebelum COVID-19 harus ada pawai, harus ada arak-arakan, itu kan biayanya pasti besar. Dengan adanya COVID-19 ini kan pasti pengeluaran materi juga kan berkurang. Silakan media sosial dipergunakan. Tapi saya minta tolong juga dalam bermain medsos jangan sampai tangan kita, lidah kita dan tangan kita membuat orang lain menderita, dan yang memainkan medsos bisa terjerat dengan undang-undang IT. Karena undang-undang IT ini ancaman hukumannya di atas 6 tahun. Dan saya juga minta tolong agar bermedsos yang bijak. Jangan sampai bermedsos bisa menimbulkan konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik antar kelompok. Tentunya jangan sampai calon guru ini bisa dijerat 160. Apa itu Pak 160? Yang menggerakkan, ancaman hukumannya di atas 6 tahun. 160 pasti bergandengan dengan 170 KUHP. Bisa digandengkan lagi, bisa 351 kepada manusianya, bisa 406 kepada bendanya. Jadi rentetan ancaman hukuman itu adalah 6 tahun ke atas, Pak. Jangan sampai adanya Pilgub itu terjadi konflik horizontal seperti yang tadi saya sampaikan, baik ancaman KUHP maupun ancaman undang-undang IT. Tentunya saya sangat berharap dalam pelaksanaan Pilgub nanti aman, sejuk dan damai serta kondusif. Tentunya para calon guru ini sudah memahami dan mengerti, bahkan ada yang sudah pernah jadi mantan. Kita sudah ada 2 orang calon guru ini mantan guru, tentunya sudah mengerti dan bisa mengendalikan masanya masing-masing. Terus dalam pelaksanaan nanti setelah kegiatan
penetap pengundian nomor urut nanti ada yang mengawal pelaksanaan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Perlu saya sampaikan kepada para calon guru bahwa petugas kepolisian yang akan mengawal bapak-bapak dan ibu-ibu pulang ke rumahnya sebagai berikut. Untuk calon guru saudara Sudiran, nanti yang mengawal adalah Aibtu Caryono dengan didampingi baik oleh TNI maupun oleh Satpol PP. Terus yang keduanya calon guru Haji Ramli nanti dikawal oleh Bribka Andri Gustomi. Untuk nomor 3 calon guru Ali Ansori nanti dikawal oleh saudara Dede Rohendi. Dede Rohendi adalah Babin Kamtimas Desa Karangtumaritis. Untuk urutan nomor 4 calon guru Asep Sukandi nanti dikawal oleh Bribka Aan Hermanto Sarjana Hukum. Ini Babin Kamtimas Desa Kertanegara. Untuk calon guru saudara Rohadi nanti dikawal oleh Bribka Nasita Sarjana Hukum, orang sini juga, orang Karangtumaritis, Babin Kamtimas Desa Wanakaya. Silakan nanti untuk dilaksanakan oleh TNI maupun Polri. Tujuannya apa? Dikawal. Bila mana terjadi sesuatu hal, kita bisa mendeteksi dini. Dan semoga dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 Pilgub aman, sejuk, sukses dan kondusif. Tentunya sesuai harapan kita semua. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai. Kami para calon guru Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgelis, dengan ini mengikrarkan 1. Siap mensukseskan jalannya pemilihanku desa yang aman, damai, kondusif, dan bermartabat. 2. Siap menjaga keamanan dan ketentraman tiap tahapan selama proses pemilihanku. 3. Siap mengendalikan masa pendukung. 4. Siap kalah dan menang dalam proses pemilihanku. 5. Siap menerima apapun hasil pemilihanku. 6. Siap tidak merayakan kemenangan pemilihanku secara berlebihan. Selesai. Silakan. Dilanjutkan Bapak Asep Sukandi. Silakan duduk kembali untuk Bapak yang sudah menandatangani. Selanjutnya Bapak Sudiran Wisada. Kemudian calon nomor urut 5 Bapak Ramli, dipersilakan. Dipersilakan kepada calon guru duduk kembali di tempatnya masing-masing. Kemudian penandatanganan dilanjutkan oleh Forkom Pincang Kecamatan Haurgelis, dipersilakan. Kepada Bapak Camat Haurgelis, Bapak dan Ramil Haurgelis, dan Bapak Kapolsek Haurgelis.